Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aprilia Damayanti, mahasiswi Universitas Bangka Belitung dari jurusan Agribisnis semester 5 kelas B dengan NIM 20518110443. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang strategi saluran distribusi guna untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Manajemen Tata Niaga Pertanian. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu distribusi terlebih dahulu. Jadi, pengertian distribusi sendiri yaitu sebagai kegiatan yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari konsumen ke pembeli sesuai dengan kebutuhan. Adapun definisi saluran distribusi menurut David Arifzan mengatakan bahwa saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai pada pemakai. Manfaat menggunakan saluran perantara dalam hal ini mencakup pada banyaknya produsen yang mengalami kekurangan sumber daya finansial, sehingga ia membutuhkan pihak lain dalam melakukan distribusi, dan efisiensi dalam membuat produk yang tersedia secara luas dan mudah diperoleh oleh pasar sasaran. Dalam menggunakan perantara juga memiliki 4 faktor yang mempengaruhi pemilihan saluran, yaitu yang pertama, pertimbangan pasar di mana mencakup konsumen atau pasar industri, jumlah pembeli potensial, konsentrasi pasar secara geografis, dan jumlah pesanan. Yang kedua adalah pertimbangan barang, seperti nilai unit, besar dan berat barang, mudah rusaknya barang, sifat teknis, barang standar dan pesanan, dan luasnya produk lain. Yang ketiga, pertimbangan perusahaan, mencakup sumber pembelanjaan, pengalaman dan kemampuan manajemen, pengawasan saluran, dan pelayanan yang diberikan oleh penjual. Dan yang keempat adalah pertimbangan perantara yang mencakup dalam hal pelayanan yang diberikan oleh perantara, kegunaan perantara, sikap perantara terhadap kebijaksanaan produsen, dan volume penjualan. Selanjutnya, ada 3 jenis distribusi yang digunakan untuk menentukan banyaknya penyalur. Yang pertama adalah distribusi intensif, di mana distribusi ini dapat dilakukan oleh perusahaan yang menjual barang convenience. Perusahaan berusaha menggunakan penyalur, terutama pengecer sebanyak-banyaknya untuk mendekati dan mencapai konsumen. Semua ini dilakukan untuk mempercepat kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah distribusi selektif, digunakan dalam memilih suatu jumlah pedagang besar atau pengecer secara terbatas dalam suatu daerah geografis. Penggunaan saluran distribusi selektif ini dimaksudkan untuk meniadakan penyalur yang tidak menguntungkan dan meningkatkan volume penjualan dalam jumlah transaksi lebih terbatas. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada distribusi eksklusif, dilakukan oleh perusahaan dengan hanya menggunakan satu pedagang besar atau pengecer dalam pasar tertentu. Pada umumnya distribusi ini banyak dipakai pada beberapa kondisi, yaitu untuk barang-barang spesial, dan penyalur bersedia membuat persediaan dalam jumlah besar sehingga pembeli lebih leluasa dalam memilih produk yang akan dibelinya. Selanjutnya, dalam strategi saluran distribusi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama adalah untuk informasi, kedua promosi, ketiga negosiasi, keempat pemesanan, kelima pembiayaan, keenam penanggungan resiko, ketujuh pemilikan fisik, ke-8 pembayaran, dan ke-9 hak milik. Di dalam strategi saluran distribusi juga memiliki 2 aspek penting di dalamnya, yaitu adalah yang pertama menetapkan tempat di mana produk ditawarkan kepada pelanggan dan calon pelanggan, contohnya seperti kemudahan, ketampakan, kenyamanan, dan kultural. Dan yang kedua adalah mengerahkan produk yang akan memungkinkan produk tersebut diperoleh konsumen untuk memuaskan kebutuhannya, seperti ketersediaan produk sesuai kebutuhan pembeli, ketepatan dan konsistensi penyerahan produk, dan kualitas pelaksanaan tugas-tugas distribusi. Dalam memilih saluran distribusi harus melihat pertimbangan-pertimbangan yang terdiri dari yang pertama itu ada pertimbangan pasar yang mencakup jenis pasar, jumlah pelanggan potensial, konsentrasi geografis pasar, dan jumlah ukuran pesanan. Yang kedua yaitu ada pertimbangan produk yang mencakup nilai unit, price-ability, dan sifat teknis produk. Yang ketiga, pertimbangan perantara, di mana di situ terdapat jasa yang diberikan perantara, keberadaan perantara yang diinginkan, dan sikap perantara terhadap kebijakan produsen. Dan yang keempat terakhir adalah pertimbangan perusahaan, di mana mencakup sumber-sumber finansial
kemampuan manajemen, tingkat pengendalian yang diinginkan, jasa yang diberikan penjual, dan lingkungan. Cakupan dalam strategi saluran distribusi ada 3 cakupan di dalamnya yang terdiri dari yang pertama itu ada intensif, di mana produsen menempatkan sediaan produknya sebanyak mungkin di gerai atau outlet yang biasa dilibatkannya. Dan yang kedua itu biasanya untuk produk yang diproduksi secara massal. Yang kedua ada eksklusif, yaitu produsen menempatkan sediaan produknya di gerai atau outlet tertentu saja. Biasanya produsen hanya merujuk untuk suatu perantara khusus. Dan hal ini biasanya untuk produk-produk yang bersifat eksklusif. Dan yang ketiga yaitu ada selektif, di mana produsen menempatkan sediaan produknya pada gerai atau outlet yang tidak sebanyak distribusi intensif, tetapi lebih banyak dari distribusi eksklusif. Di dalam strategi saluran distribusi memiliki 3 strategi distribusi di dalamnya. Yang pertama adalah direct shipping, di mana pelayanan point to the point dengan menghilangkan fasilitas antara misalnya gudang dan distribution center. DSD, direct store delivery, ialah pabrik mengirim barang langsung ke outlet retail. Kandidat direct shipping meliputi barang yang mudah rusak, barang dengan volume besar, dan produk spesial. Yang kedua yaitu ada warehousing, di mana produk disimpan terlebih dahulu di gudang atau distribution center sebelum dikirimkan ke toko. Pengguna warehousing seperti toko-toko yang menjual produk khusus seperti toko buku, pakaian, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu ada cross docking, di mana proses memindahkan produk langsung dari dermaga atau tempat penerimaan ke dermaga atau tempat pengiriman tanpa ada penyimpanan sementara. Pengguna cross docking meliputi toko serba ada, toko bahan pokok, perusahaan truk LTL, dan air kargo. Kandidat dalam cross docking ialah item musiman, barang-barang promosi, store specific pallets, dan item dengan volume tinggi. Jadi mungkin itu saja pemaparan materi dari saya tentang strategi saluran distribusi. Jika saya ada salah kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya harap video ini bisa berguna bagi orang banyak. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.